Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Mentari dari Prodi D3 Tata Boga dengan NIM 210541514425 akan melakukan presentasi singkat tentang pernikahan, ikhtiar mewujudkan keluarga berkah. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi yang akan saya lakukan ini. Baik, langsung saja kita ke yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah memahami makna cinta dan fitrah manusia untuk menikah. Yang kedua adalah mengikuti bimbingan agama dalam mencari pendamping hidup. Dan yang ketiga adalah menjaga kesucian diri dengan tidak berpacaran sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang penuh berkah. Kemudian pada konsep yang akan kita bahas nanti adalah yang pertama cinta dan fitrah manusia untuk menikah. Yang kedua adalah kriteria pendamping hidup dan ikhtiar mencarinya. Yang ketiga adalah menjaga ifah, dan yang keempat meraih keluarga yang berkah. Jadi kita akan masuk ke pengertian cinta dan pernikahan. Apa sih cinta dan pernikahan itu? Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, meliputi hati, membersihkan akal, dan menghilangkan rasa gundah gulana. Kemudian pengaruhnya membuat elok rupa, membuat manis kata-kata, menumbuhkan perilaku mulia, dan memperhalus perasaan. Sedangkan menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan pada manusia bila disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Hal ini karena dalam pernikahan, hampir semua bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, bahkan bernilai pahala bila dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fitrah manusia untuk menikah. Secara istilah, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1947, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menikah atau lebih tepatnya berpasangan adalah naluri makhluk hidup termaksud manusia. Agar dorongan berpasangan yang kuat ini menjadi tersalurkan dengan benar dan membawa efek positif, maka Islam mensyariatkan dijalinlah berpasangan tersebut melalui bingkai pernikahan. Dari bentuk hubungan yang sah inilah kemudian akan muncul rasa tentram dan sakinah pada laki-laki dan perempuan. Kemudian kita masuk ke hikmah pernikahan. Apa saja sih hikmah pernikahan itu? Yang pertama adalah memelihara keberlangsungan manusia. Yang kedua adalah pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Dan yang terakhir adalah mengontrol hawa nafsu. Baik, pada poin-poin ini kita akan membahas. Yang pertama adalah memelihara keberlangsungan manusia. Jadi, memelihara keberlangsungan manusia itu berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan, manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih tepatnya seperti melanjutkan keturunan. Kemudian yang kedua adalah pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Menurut Al-Ghazali, nikah memiliki beberapa faedah. Di antaranya, mendapatkan penyegaran jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa manusia bersifat mudah bosan dan jauh dari kebenaran jika bertentangan dengan karakter. Bahkan jiwa menjadi durhaka dan melawan jika selalu dibebani secara paksa. Akan tetapi jika jiwa disenangkan dengan menikmati dan dengan kenikmatan dan kelezatan yang di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Yang terakhir adalah mengontrol hawa nafsu. Nikah menyalurkan hawa nafsu manusia dengan cara yang benar.
melakukan kebaikan kepada orang lain, dan melaksanakan hak istri dan anak-anak melalui mendidik mereka. Nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran yang diharamkan agama, sebab menikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan ini untuk menjaga para pemuda dari menyebutkan hak seksual yang salah. Kemudian kita lanjut ke poin B, yaitu kriteria pendamping hidup dan ikhtiar mencarinya. Kriteria ideal pendamping hidup. Remaja dan orang dewasa memiliki pendamping hidup didasari sejumlah pertimbangan atau variabel tertentu. Tentu saja kita memiliki kriteria. Seperti apa calon yang kita inginkan untuk dijadikan pasangan hidup. Pada umumnya orang-orang cenderung memilih kekayaan, kedudukan, ataupun fisik rupawan sebagai prioritas utama untuk menentukan pendamping hidup mereka. Pandangan masyarakat ini wajar, sebab umumnya 3 hal inilah yang dianggap akan mendatangkan kebahagiaan, setidaknya saat hidup di dunia. Namun cara pandang materialistik untuk meraih kebahagiaan pernikahan ini ditentang oleh agama Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya fakir. Barang siapa kawin dengan perempuan karena keturunannya, maka Allah akan menghinakannya. Tetapi barang siapa kawin dengan tujuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya, atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberikan barokah kepadanya, dan perempuan itu kepada si perempuan juga diberikan berkah karenanya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu ragam ikhtiar mencari pendamping hidup. Ada beragam cara untuk ditempuh seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup. Umumnya cara yang ditempuh adalah melalui perjodohan, pacaran, persahabatan, ta'aruf, cinta pada pandangan pertama, dan melalui ilham dan atau intuisi. Biasanya dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyariatkan adalah ta'aruf. Secara bahasa, ta'aruf sendiri adalah perkenalan. Dalam istilah agama, ta'aruf adalah proses perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat, ditemani pihak ketiga dengan tujuan untuk mencari pendamping hidup. Dalam proses ta'aruf, pihak pria dan wanita dipersilahkan saling menanyakan berbagai hal yang ingin diketahui, terutama terkait dengan keinginan masing-masing nanti saat menjalani pernikahan. Agar tidak menimbulkan kekecewaan di hari lain, masing-masing pihak diharuskan berkata jujur. Saya menyarankan untuk ta'aruf, sedangkan pacaran sebaiknya dihindari karena pacaran tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang haram. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu menjaga ifah. Katakan tidak pada pacaran. Jadi, untuk pacaran, jika seseorang mengajak kita berpacaran, sebaiknya kita menolaknya, karena hal tersebut dapat membawa kita pada hal yang negatif. Kemudian, pacaran dan perilaku seksual remaja. Sebelum itu, pacaran itu ternyata memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya dalam belajar mengenal karakter lawan jenis, mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, kemudian tidak memiliki tempat berbagi di saat suka maupun duka, tidak kesepian karena ada yang setia menemani, ada yang mentraktir makanan, minuman, pulsa, atau sebagainya, antar jemput atau gojek gratis, kemudian sarana mencari pendamping hidup agar mengenal dia dan tidak salah memilih. Kemudian, apa sih kerugian berpacaran? Tentu saja kerugian berpacaran juga banyak. Yang pertama adalah mengurangi waktu untuk diri sendiri, kedua menghambat kinerja otak karena hanya memikirkan satu objek saja, mendorong orang untuk berbohong agar tidak merugikan dirinya, menghabiskan uang, menghambat cita-cita, beternak dosa, karena hampir semua aktivitas dalam berpacaran itu menimbulkan dosa. Hati menjadi resah, perasaan resah dan gelisah karena cemburu dan takut ditinggal oleh pacar.
memunculkan fitnah, hilangnya keperawanan atau keperjakaan bila tidak mampu mengendalikan nafsu. Hal ini yang sering terjadi ketika kita melakukan pacaran. Menimbulkan efek sakit hati, membatasi pergaulan, terjadinya kekerasan dalam pacaran atau KDP, kemudian menyebabkan konflik antara orang tua, kemudian mengganggu kuliah dan studi. Kemudian, bagaimana cara manajemen hati agar tidak berpacaran? Jadi caranya itu adalah menyadari bahwa pacaran hukumnya haram dan mendatangkan dosa, kemudian menyadari beragam dampak negatif pacaran yang terjadi di sekitar kita, meyakini bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah, kemudian meyakini bahwa dengan menjalankan perintah Allah untuk tidak pacaran, Allah akan memberikan jodoh yang terbaik untuk kita. Kemudian diniati untuk puasa berpacaran, fokuslah segenap pikiran dan energi agar studi dan pekerjaan lancar, fokus pada usaha dan tenaga untuk meraih cita-cita, kuatkan tekad untuk membahagiakan orang tua, kemudian memperbanyak relasi atau pertemanan. Kemudian meraih keluarga berkah. Meraih keluarga berkah, ciri keluarga berkah. Berdasarkan maknanya dalam konteks perkawinan, keluarga berkah adalah keluarga yang baik, yang membawa kebaikan pada diri mereka dan orang lain. Kebaikan yang ada pada keluarga tersebut bertambah seiring berjalannya waktu. Kemudian, upaya meraih keluarga berkah. Jadi upaya meraih keluarga berkah ini ada dua, yaitu sebelum menikah, ada tiga. Sebelum menikah, saat akad nikah, dan saat menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi yang sebelum menikah itu apa saja sih? Yang pertama itu menata niat menikah, yaitu untuk meraih ridho Allah, kemudian tidak berpacaran, memilih calon pendamping hidup yang sesuai dengan pedoman Islam, kemudian 4, menyiapkan diri secara fisik dan psikis, kemudian yang kelima, bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh restu dan dukungan. Kemudian saat akad nikah yang pertama adalah menjaga agar niat tetap lurus, yakni menikah untuk meraih ridho Allah. Yang kedua, minta doa kepada orang tua dan orang-orang soleh. Dan yang terakhir adalah memenuhi syarat dan rukun pernikahan agar syah menurut agama. Kemudian yang ketiga adalah saat menjalani kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah mempertahankan motivasi menjalani pernikahan untuk ibadah, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga, nafkah yang halal, suami dan istri menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kelima, memperlakukan pasangan dengan makruf atau baik, kemudian saling membantu dalam mengerjakan urusan berumah tangga, bersikap toleran terhadap pasangan terkait urusan yang tidak melanggar agama, membiasakan bersikap sabar dan syukur, saling terbuka dan dalam berbagai usaha, berbuat adil dan bijak, bermusyawarah dan memutuskan permasalahan atau urusan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan informasi atau kata kalimat yang saya sampaikan, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.